Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munawarah dengan NIM 240930811030 dari kelas 243B program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar. Video ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu Bapak Adi SEM. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume materi kelompok 4 kelas manajemen 243A dan 243B dengan judul materi Analisis dan Rancang Bangun Pekerjaan. Langsung saja, yuk kita simak videonya. Analisis dan rancang bangun pekerjaan adalah pilar strategis manajemen sumber daya manusia. Analisis dan rancang bangun pekerjaan merupakan pilar utama dan fondasi esensial dalam manajemen sumber daya manusia, menjadi landasan bagi seluruh fungsi kepegawaian, mulai dari perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, hingga sistem kompensasi. Di dunia organisasi modern, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis atau teknologi, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas bagaimana pekerjaan itu sendiri dirancang dan dijalankan oleh karyawan. Konsep ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai isi pekerjaan dan pengaturannya agar dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan efektif. Menganalisis dan merancang pekerjaan secara praktis. Analisis pekerjaan dan rancang bangun pekerjaan adalah dua tahapan yang berurutan namun saling melengkapi. Dua tahapan yang berurutan namun saling melengkapi ini adalah bagaimana proses untuk memperoleh informasi yang akurat dan terperinci mengenai setiap jabatan yang ada dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan data mengenai isi, tanggung jawab, dan persyaratan suatu jabatan. Informasi ini kemudian menjadi dasar dalam berbagai proses SDM seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, dan pengembangan karir. Analisis pekerjaan juga berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dengan kemampuan individu, memastikan setiap orang bekerja pada posisi yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Langkah-langkah utama dalam analisis pekerjaan meliputi penentuan tujuan analisis, penentuan jabatan yang akan dianalisis, pengumpulan data dan informasi, serta pengolahan dan analisis data yang diperoleh. Sementara itu, rancang bangun pekerjaan berfokus pada penyusunan struktur kerja agar mencapai efisiensi, efektivitas, dan memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari analisis pekerjaan, rancang bangun pekerjaan menentukan dan mengorganisasikan tugas serta tanggung jawab untuk menciptakan sistem kerja yang efektif dan manusiawi. Langkah-langkah mencakup penentuan tujuan rancang bangun, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang akan dirancang, hingga penentuan pendekatan atau metode rancang bangun yang tepat. Faktor dan manfaat kunci agar rancang bangun pekerjaan efektif dan mampu memotivasi karyawan. Terdapat beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tujuan dan strategi organisasi, karakteristik pekerjaan, struktur organisasi, kemampuan dan minat karyawan, teknologi, dan kondisi lingkungan kerja. Sementara itu, faktor eksternal mencakup peraturan dan kebijakan pemerintah, kondisi pasar tenaga kerja, perubahan teknologi dan inovasi, serta budaya dan nilai sosial masyarakat. Selain faktor-faktor tersebut, penting juga untuk menerapkan pendekatan psikologis dan motivasi dalam perancangan pekerjaan, serta menjaga keselarasan antara efektivitas operasional dengan kepuasan kerja karyawan. Manfaat dari analisis rancang bangun pekerjaan dirasakan oleh dua pihak utama, yaitu organisasi dan karyawan. Bagi organisasi, proses ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pengelolaan SDM, membantu rekrutmen dan seleksi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menjadi acuan dalam sistem penilaian pekerjaan. Bagi karyawan,
Manfaatnya meliputi kejelasan tugas serta tanggung jawab, peningkatan kepuasan dan motivasi kerja, menjadi dasar pengembangan diri dan karir hingga meningkatkan kesejahteraan psikologis dan fisik. Proses ini secara keseluruhan esensial untuk memastikan bahwa setiap jabatan memiliki deskripsi dan spesifikasi yang jelas, sekaligus mengoptimalkan kinerja SDM demi pencapaian tujuan organisasi. Itulah ilmu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman sekalian yang telah menontonnya. Bagi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.